warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raja Demasena Putra, NIM 1231044 dari kelas 2B PGMI. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana membentuk pribadi berkarakter intelektual dalam agama Islam. Untuk membentuk pribadi dan individu berkarakter intelektual dalam ajaran Islam, ada beberapa langkah penting yang dapat kita lakukan, antara lain menuntut ilmu. Islam sangat menekankan pentingnya mencari ilmu pengetahuan, baik ilmu agama maupun ilmu duniawi. Sebagaimana dalam Al-Quran, dalam surah Al-Mujadalah ayat 11 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila anfuzu fanfuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Yang artinya, hai orang beriman, apabila dikatakan kepadamu berlapang-lapangkanlah dalam majelis, maka lapanganlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dari Al-Quran ini, dan maksud dari Al-Quran ini, wajib manfaat dan hikmah menuntut ilmu bagi umat Islam banyak dijelaskan dalam hadis tersebut. Yang pertama, untuk ilmu. Menurut Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin menekankan pentingnya mencari ilmu. Beliau membagi ilmu menjadi dua kategori. Ilmu yang pertama, ilmu fardu ain. Yang kedua, ilmu fardu kifayah. Menurut Imam Ghazali, setiap muslim wajib mempelajari ilmu dasar agama, sementara ilmu lainnya seperti kedokteran, matematika, dan ilmu alam penting untuk kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, membentuk pribadi individu berkarakter intelektual. Yang kedua, mengembangkan pemikiran kritis, mengajukan pertanyaan, menganalisis informasi, dan tidak menerima sesuatu begitu saja tanpa pemahaman mendalam. Jadi kita apabila dikasih informasi kepada kita, orang lain mengasihkan informasi kepada kita, jangan kita terima langsung mentah-mentah. Kita cari tahu dulu apakah informasi ini betul atau tidak. Menurut Ibnu Khaldun, seorang ulama pemikir muslim, dalam karyanya Muqaddimah menekankan pentingnya berpikir kritis dan analitis. Beliau mengajukan untuk mempelajari sejarah dan fenomena sosial secara kritis untuk memahami hukum-hukum sosial dan perkembangan peradaban. Yang ketiga, memperhatikan nilai-nilai Islam, menerapkan ajaran Islam seperti kejujuran, integritas, dan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Imam An-Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin menekankan pentingnya mengamalkan ilmu yang telah dipelajari. Beliau mengutip hadis yang menyatakan bahwa ilmu yang tidak diamalkan seperti pohon yang tidak berbuah. Yang keempat, membaca dan merenung. Rajin baca Al-Quran, hadis, dan intelektual Islam lainnya serta merenungkan maknanya. Ibnu Taimiyah menekankan pentingnya tadabbur, merenung mendalam terhadap Al-Quran. Dalam bagi karyanya, beliau menganjurkan untuk tidak hanya membaca, tetapi juga memahami dan merenungkan makna ayat Al-Quran untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam. Yang kelima, berdiskusi dan berdebat secara sehat. Imam Syafi'i terkenal dengan metode diskusi dan debatnya. Beliau sering terlibat dalam diskusi ilmiah dengan ulama lain yang kemudian membentuk pemikiran dan mazhabnya. Beliau menganjurkan untuk berdiskusi dengan adab dan etika yang baik. Yang keenam, mengasah keterampilan. Al-Jahiz, seorang sastrawan dan pemikir muslim, dalam karyanya Al-Bayan wa At-Tabyin menekankan pentingnya keterampilan berbahasa dan berkomunikasi. Beliau menganggap kemampuan berbahasa sebagai kunci untuk mengembangkan pemikiran dan menyampaikan ide. Yang ketujuh, menjaga akhlak. Imam Junaid Al-Baghdadi, seorang ulama sufi, menekankan bahwa ilmu harus dibarengi dengan akhlak yang baik. Beliau sering mengatakan, siapa yang tidak beradab, maka ia tidak berilmu. Yang ke-8, kontribusi pada masyarakat. Imam Abu Hanifah mengajarkan pentingnya menggunakan ilmu untuk kemaslahatan masyarakat.
Beliau sering memberikan fatwa dan solusi untuk masalah-masalah sosial pada zamannya. Yang ke-9, bersikap terbuka. Ibnu Rashid, seorang filsuf dan ulama muslim, dikenal dengan sikapnya yang terbuka terhadap ilmu pengetahuan dari berbagai sumber. Beliau mengintegrasikan pemikiran Yunani dengan ajaran Islam, menunjukkan keterbukaan terhadap ilmu dan berbagai peradaban. Dan yang ke-10, terus belajar. Imam Syafi'i terkenal dengan ungkapannya, jika engkau tidak menyibukkan diri dengan kebenaran, maka kebatilan akan menyibukkanmu. Inilah menekankan pentingnya terus belajar dan mengembangkan diri. Dalam pendapat ulama menekankan bahwa dalam semua pendapat ulama ini menekankan bahwa membentuk kembali intelektual dalam Islam bukan hanya tentang mengumpulkan pengetahuan, tetapi juga tentang mengembangkan karakter, etika, dan kontribusi positif kepada masyarakat. Intelektualitas dalam Islam tidak terpisah dari spiritualitas dan moralitas. Sekian penyampaian saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.